Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, majelis bertugas pada saat ini mengucapkan selamat beribadah minggu keempat sesudah Pentakosta. Dan di dalamnya kita akan menutup bulan pelayanan dan kesaksian GPIB di tahun 2020. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberitaan firman pada saat ini disampaikan oleh Pendeta Erik Edward Hetaria. Mentari pagi bersinar cerah di ufuk timur dengan sentuhan hangat cahayanya. Hijaunya pepohonan, birunya langit, merdunya gemericik air dan syahdunya senja membuat takjub hati yang bersyukur kepada Sang Pencipta. Hari demi hari seringkali kita menganggap biasa keajaiban alam ini. Seluruh proses dalam beberapa bulan terakhir ini menunjukkan bahwa alam telah begitu baik bagi manusia. Bahwa alam adalah tanda keajaiban dari Allah. Sudahkah kita mensyukuri keajaiban Allah tersebut? Selama beberapa bulan ini kita sekalian menjadi saksi kondisi alam yang menjadi lebih baik. Langit yang cerah karena tidak terpapar polusi, sungai yang menjadi jernih, bintang-bintang bersinar di malam hari. Selama bulan Pelkes ini pun kita merefleksikan bahwa alam telah memberikan banyak bagi manusia. Apakah yang diberikan manusia bagi alam? Marilah kita mensyukuri indahnya alam dan permai karya cipta Allah yang Maha Agung. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita menyanyi dari Kitab Bakti 1, bait 1, 2, dan 3,
pujilah Sang Pencipta. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, mari kita tabiskan ibadah pada hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing pada hari ini diambil dari Mazmur 136 ayat yang pertama yang berbunyi, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu dan menyertaimu juga. Itu
Jemaat Tuhan, dengan kerendahan hati marilah mengaku dosa-dosa kita di hadapannya. Allah yang Maha Baik, ampunilah kegagalan kami untuk menghargai karya cipta-Mu bagi kami. Pagi hari saat kami bangun dan matahari terbit, kami menganggapnya itu adalah hal yang biasa. Kami diberikan udara yang segar lalu menganggapnya itu adalah kewajaran. Kami menuntut terjadinya mujizat dan keajaiban. Padahal sehari-hari tanda keajaiban itu ada di sekitar kami. Ampunilah kami, ya Tuhan, yang tidak mampu bersyukur atas cipta-Mu. Allah yang rahmani, kami gagal untuk mengucap syukur. Bahkan sungut-sungut menjadi bagian hidup kami. Kami memperoleh pekerjaan, tetapi kami mengeluh, bahkan merasa layak berbangga diri karena sudah bekerja keras. Kami memperoleh keluarga, tetapi kami seringkali mengeluhkan kondisi keluarga kami dan merasa sudah sewajarnya kami memiliki keluarga. Kami memperoleh kesehatan, tetapi tidak mampu menjaga kesehatan itu dengan baik, bahkan bersikap seenaknya terhadap tubuh yang Engkau beri. Ya Tuhan, ampunilah kami. Allah yang rahmani, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami besar, sebab kami seringkali gagal melakukan apa yang Kau kehendaki. Bahkan dalam kehidupan persekutuan, seringkali kami mengedepankan ego kami. Kami mengeluhkan pelayanan yang kami lakukan. Bahkan ketika hati kami juga tergoda untuk berbangga diri di dalam pelayanan ini. Melalui bulan pelayanan dan kesaksian yang kami lakukan ini, biarlah kembali kami menghayati sukacita dan ketulusan dalam pelayanan yang kami lakukan. Ya Tuhan, ampunilah kami dan dengarlah doa kami. Jemaat yang terkasih, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, sampaikan berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis di dalam kitab Mika pasal yang ke-7 ayat 18 hingga 19 yang menyatakan, siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Dan berdasarkan firman Tuhan itu, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa itu telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Ceria dan damai kekal, ku
Bapak Ibu Saudara, kini marilah kita mendengarkan perintah hidup baru seperti tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat 8 hingga ayat yang ke-10 yang menyatakan, biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta sekalipun ada matanya, yang tuli sekalipun ada telinganya. Biarlah berhimpun bersama-sama segala bangsa-bangsa, dan biarlah berkumpul suku-suku bangsa. Siapakah di antara mereka yang dapat memberitahukan hal-hal ini, yang dapat mengabarkan kepada kita hal-hal yang dahulu? Biarlah mereka membawa saksi-saksinya, supaya mereka nyata benar. Biarlah orang mendengarnya dan berkata, benar demikian. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Demikianlah perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Saat ini Tuhan, ku perlukan tangan-Mu, ku perlu jamahan-Mu Tuhan, untuk mengubah hidupku. Ajarilah aku Tuhan, melakukan firman-Mu, dan lengkapilah aku Tuhan dengan roh dan hikmat-Mu. Ajari aku Tuhan melakukan firman-Mu,
Kini kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Marilah kita siapkan hati serta pikiran. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa yang Maha Besar, Maha Pengasih dan Maha Penyayang, di tengah-tengah pergumulan hidup ini, kami membutuhkan kekuatan. Karena itu kami mohon, kiranya Bapa boleh kuasai hati pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, agar ketika kami membaca, mendengarkan dan merenungkan firman-Mu, kami bisa mengerti, memahami dan menghayati akan makna firman ini, sehingga daripadanya kami bisa memperoleh kekuatan yang akan menopang kami dalam menjalani hidup yang penuh dengan pergumulan ini. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami peralaskan doa ini. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kini kita mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Firman Tuhan hari ini terambil dari Mazmur 136 ayat 1-26 yang menyatakan, kasih setia Allah kepada orang Israel. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah, segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerangan yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan mencampakkan Fir'aun dengan tentaranya ke laut Teberau, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul kalah raja-raja besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membunuh raja-raja yang mulia, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sihon adalah orang Amori,
bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan Raja negeri Basan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan memberi tanah mereka menjadi milik pusaka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Milik pusaka kepada Israel hambanya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membebaskan kita daripada para lawan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada alam semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap di antara kita, dan ucaplah syukur kepada Allah. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Mazmur 136 ini merupakan salah satu mazmur favorit saya. Kenapa saya suka? Ya, karena Mazmur 136 ini yang biasa dikenal sebagai Halel Agung ya, atau Litani Agung ini ada lagunya, dan saya suka menyanyikan lagunya. Musik. Saya akan lantunkan lagu aslinya dalam bahasa Ibrani yang merupakan lantunan dari Mazmur 136 ini. Hodo Adonai Kito. Hodo Adonai Kito. Gile olam hasdu. Hodule Adonai Kito. Gile olam hasdu. Hodu, 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 hodule Adonai Kito. Hodu, 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 hodule Adonai Kito. Terjemahannya, syukur sebab Tuhan baik, kasih-Nya selamanya. Syukur sebab Tuhan baik, kasih-Nya selamanya. Syukur, 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 syukur sebab Tuhan baik. Syukur, 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 syukur sebab Tuhan baik. Ya, kurang lebih seperti itu irama atau nada dari lagu Hodo Adonai Kitov ini. Namun Bapak Ibu Saudara, kalau mereka nyanyi ya biasanya tidak fals sumbang seperti saya, akan jauh lebih enak didengarkan.
Lagu ini menggambarkan pemahaman iman orang-orang Israel. Ini jadi lagu wajib litani agungnya. Biasa mereka nyanyikan dalam ibadah-ibadah mereka, tadi sinagog atau dimanapun itu. Hodo Adonai Kitov, Kileolam Hasto. Hodo le Adonai Kitov, syukur sebab Tuhan baik. Kileolam Hasto, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Hodo le Elohai Elohim, bersyukurlah kepada Allah segala Allah. Kileolam Hasdo, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kalau Bapak Ibu Saudara baca, ini ada 26 ayat. Dan kalau kita membaca Mazmur secara berbalasan, Mazmur 136 ini, apapun yang dibacakan di bait pertama, jemaat biasanya akan meresponi dengan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sampai ayat 26 yang diucapkan itu. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi kalau orang-orang Yahudi ibadah, Hodole Adonai Kitov, umat akan menjawab, Kileolam Hasdo. Hodole Elohai Elohim, umat akan menjawab, Kileolam Hasdo. Dan kalau kita baca itu berulang-ulang, sepertinya ini mudah, ya, mudah untuk kita hafalkan. Kileolam Hasdo, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak Ibu mungkin tidak perlu baca setiap apa kalimat di bait pertama, di tiap ayat, Bapak Ibu tinggal responi, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mudah kita hafal. Karena kita akan baca berulang-ulang. Masalahnya saudara, hafal belum tentu kita bisa memahaminya. Belum tentu kita bisa menghayatinya. Dan kalimat ini walaupun mungkin mudah diucapkan berulang, mudah kita hafalkan, belum tentu kita bisa memahami, menghayati maknanya. Kalimat ini mau menggambarkan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya atau Kileolam Hasdo bukan sekedar ungkapan liturgis, tetapi itu merupakan ungkapan iman yang dalam dan bisa dihayati hanya dengan kacamata iman. Dalam arti begini Bapak Ibu Saudara, iman tidak membuat segala sesuatu dalam hidup ini menjadi mudah, tetapi iman bisa membuat segala sesuatu menjadi mungkin. Dan pemahaman bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya ini ada menggambarkan tentang pemahaman iman yang hanya bisa dilihat dengan kacamata iman kita. Ingat, esensi kekristenan itu sebetulnya terletak pada hubungan kita dengan Tuhan, bukan sekedar percaya, tapi sejauh mana kita betul-betul mengimani, mengamini kuasanya, mengamini, mengimani kasih setia Tuhan. Itu sebabnya bacaan ini bicara bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ada ungkapan iman di sini. Nah, catatannya dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita bicara mengenai bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, apakah berarti dalam hidup ini tidak akan ada masalah? Apakah berarti kalau kita bicara bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan akan selalu menyertai setiap langkah kehidupan kita? Dan itu berarti kita lepas dari berbagai macam pergumulan, problem hidup ini? Mungkin Bapak Ibu yang pada saat ini sedang bergumul dengan kehidupan pada saat ini, yang mungkin terdampak ya wabah atau pandemik ini, entah terbaring lemah sakit, entah mungkin kehilangan pekerjaan, terlilit dengan masalah ekonomi dan sebagainya. Kita mungkin bertanya, bagaimana ini pemahaman tentang bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, sedangkan hidup kita penuh dengan masalah yang seakan-akan Tuhan tinggalkan kita. Bapak Ibu Saudara, litani yang agung ini sebetulnya juga dipergunakan oleh Yesus Kristus dengan murid-muridnya ketika mereka mau melakukan perjalanan Taman Getsemani pada malam sebelum dia ditangkap. Coba kita sama-sama buka di dalam Injil Matius pasal 26 ayat yang ke-30. Di dalam Injil Matius pasal 26 ayat yang ke-30,
Kalau kita lihat di ayat 26-nya, itu mereka melaksanakan perjamuan malam dengan lukisan yang kita tahu ya, lukisan The Last Supper, mereka perjamuan bersama. Setelah perjamuan itu, di ayat yang ke-30, mereka menyanyi litani yang agung ini. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, biasanya dinyanyikan nyanyian pujian ini, litani yang agung ini. Hodele Adonai Kitov, Kile Olam Hasdu. Kemudian pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Pergi ke Bukit Zaitun dan kemudian berdoa di Taman Getsemani dan mulai perjalanan. Pergumulan pada malam hari itu. Dini hari dia ditangkap dan kemudian menjalani Via Dolorosa dan berakhir di Golgota. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Yesus dengan murid-muridnya pada malam itu menyanyi bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya Kile Olam Hasdu. Namun pada malam hari itu selesai nyanyi di atas Bukit Zaitun, ketika berdoa, Yesus berdoa. Dan di situ kita lihat pergumulannya. Dan dini hari dia ditangkap. Dan setelah ditangkap, setelah menjalani persidangan oleh Majelis Sanhedrin, dia mulai menjalani Via Dolorosa dan berakhir di Golgota. Dan di Golgota, di atas kayu salib, ada kalimat yang diucapkan. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Saya bacakan. Di dalam Injil Matius, pasal yang ke-27, di ayat yang ke-46, tertulis, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini kalau kita perhatikan ini kok sepertinya ada paradoks, ada kontradiksi. Bukankah pada malam harinya masih keluar statement pemahaman Kile Olam Hasdu, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Tapi belum sampai 24 jam keluar statement Eloi, Eloi, lama sabachthani. Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Padahal belum 24 jam sebelumnya ada ungkapan iman Kile Olam Hasdu, untuk selama-lamanya kasih setianya. Tapi kemudian ada pemahaman atau statement yang diucapkan, mengapa engkau meninggalkan aku? Namun Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita tahu bagaimana kelanjutannya. Yesus tetap setia pikul salib itu. Dan walaupun maut ditempuhnya, di hari yang ketiga ia bangkit. Dia kalahkan maut. Dia lepaskan kita dari belenggu dosa. Dalam arti walaupun ada pergumulan yang luar biasa, kesetiaannya membuktikan kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Membuktikan bahwa ada rancangan damai sejahtera di tengah-tengah pergumulan dan Via Dolorosa. Kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita bicara mengenai kejadian itu, mungkin kita juga melihat bahwa pada saat ini kita juga punya pergumulan. Walaupun mungkin kita bisa ungkapkan iman Kile Olam Hasdu, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tapi mungkin dalam perjalanan pergumulan pada saat ini, waktu kita terpapar sakit, kehilangan pekerjaan, terlilit hutang yang bukan main, kita sempat bertanya mungkin, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di mana engkau? Ketika kita harus menjalani salib yang kita harus pikul ini, Via Dolorosa ini. Ketika kita merasa putus asa, tidak berdaya. Bapak Ibu Saudara, penyataan Kile Olam Hasdu, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya tidak akan lepas dari kenyataan hidup ini. Tetapi di situ ada pengharapan yang membuat kita tetap meyakini, mengimani, mengamini bahwa seberat apapun hidup ini, ada kasih setia Tuhan. Tergantung sejauh mana kita bisa setia. Seperti halnya yang telah diteladankan oleh Kristus Yesus. Karena kalau kita setia, walaupun mungkin kita merasakan, mengapa engkau meninggalkan aku? Tapi kesetiaan itu akan berbuah tentang bagaimana rancangan damai sejahtera itu berlaku.
seperti yang diteladankan oleh Kristus Yesus. Mau dikalahkan, ada kebangkitan, dan kita dilepaskan dari belenggu dosa. Dan ada kehidupan kekal abadi bagi umat yang percaya. Itu sebabnya kita harus meyakini itu. Seberat apapun masalah hidup ini, ketika kita tetap setia percaya pikul salib itu, dengan keyakinan kileolam hasdo, walau mungkin berat salib itu, berat via dolorosa itu, jangan kita larut dengan pemahaman Eloi Eloi lama sabachthani. Yakin percaya, siapa yang setia, kehidupan kekal abadi tetap akan menjadi miliknya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, itu yang saya harap bisa menjadi catatan di dalam renungan pada hari ini, yang dimana kita juga masuk di dalam bulan Pelkes. Biasanya di bulan Pelkes ini, Bapak Saudara, kita fokus untuk memberikan bantuan kepada jemaat-jemaat yang ada di pos Pelkes. Ada banyak kegiatan yang kita bisa laksanakan. Mungkin kita bergumul pada saat ini, di bulan ini, di tahun ini, kita tidak bisa berbuat banyak untuk jemaat-jemaat yang ada di pos Pelkes. Jangankan untuk membantu mereka, bahkan untuk diri kita sendiri pun kita bergumul. Kita bergumul dengan masalah berat. Ingat Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, walaupun mungkin hidup ini tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan, ingatlah, kileolam hasdo. Hidup ini mungkin tidak selalu memberikan apa yang kita harapkan, tapi ingatlah, kileolam hasdo. Dan hidup ini mungkin memang tidak menjanjikan jalan yang mudah, tetapi Tuhan memberikan kepada kita kekuatan untuk terus melangkah, memikul salib, jalani via dolorosa. Hidup ini tidak pernah lepas dari tantangan, tetapi bukan berarti tanpa pengharapan. Bagi mereka yang tetap setia, ada kehidupan kekal abadi akan menjadi milik kita. Hidup ini tidak lepas dari pergulatan, tapi bukan berarti tanpa kemenangan. Percayalah, walau mungkin kita mengalami pergulatan, pergumulan hidup, bukan berarti itu semua tidak ada kemenangan. Bagi mereka yang setia, ada kemenangan. Ingatlah, kileolam hasdo, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Apapun masalah yang pada saat sedang datang menghampiri, percaya di dalam iman kita. Karena esensi iman kekristenan terletak di dalam hubungan kita dengan Tuhan, yang bukan sekedar percaya, tapi betul-betul mau mempercayakan hidup kita di bawah kuasa-Nya. Percayalah, anugerahnya pasti akan berlaku dalam kehidupan ini bagi kita yang tetap setia. Roh Kudus memampukan kita mengerti dan memahaminya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Jemaat Tuhan, kini marilah bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Bapak Ibu Saudara, kini kita akan masuk dalam rangkaian doa syafaat. Mari kita siapkan hati dan pikiran. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa yang Maha Besar, ya Kristus Maha Pengasih. Ketika kami membaca, mendengarkan, merenungkan firman pada saat ini, kembali kami diingatkan bahwasanya kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya dalam hidup kami. Walaupun mungkin di dalam pergumulan akibat wabah atau pandemi pada saat ini, kami harus jatuh tersungkur, jatuh bangun dalam hidup ini. Entah karena terpapar virus, entah karena kehilangan pekerjaan. Tuhan, kami yakin, kami percaya, ketika kami tetap setia pikul salib penderitaan ini, maka rancangan damai sejahtera akan berlaku dalam hidup kami. Kehidupan kekal abadi akan tetap menjadi milik kami yang setia. Ampuni kami ketika dalam pergumulan ini mungkin kami meragukan kasih setia Tuhan dalam hidup kami, sehingga seringkali kami larut di dalam problem ini dan mencari kuasa lain di luar Tuhan. Kami jatuh di dalam dosa hanya untuk memperoleh apa yang kami butuhkan atau kami inginkan. Biarlah kami betul-betul bertumbuh di dalam iman percaya kami, bukan hanya mengimani namun mengamini. Walaupun terasa begitu rumit, pelik salib penderitaan ini, namun kami tetap percaya bahwa ada rancangan damai sejahtera. Beri kami kekuatan untuk tabah, sabar memikul salib penderitaan ini, sehingga kami tidak kehilangan bahagian kami, mahkota kehidupan kekal abadi itu. Kami serahkan diri kami umat-Mu hanya ke dalam tangan kasih Bapa di sorga. Inilah kami, keluarga besar jemaat penamu dan simpatisan yang ada. Kami pertaruhkan hidup kami dalam tangan Bapa, dan juga kami, presbiter, penatua diaken, unit-unit misioner, pelayan pengurus Pelka, pengurus komisi BPPJ, panitia renovasi, pegawai kantor. Kami semua bisa berikan yang terbaik di dalam ambil bagian untuk melayani Tuhan. Fungsionaris majelis sinode yang juga bergumul dengan situasi kondisi pada saat ini, berikan mereka hikmat kebijakan sehingga tetap bisa berikan yang terbaik. Dan di bulan Pelkes ini, sesulit apapun hidup ini, kami tetap bisa melakukan pelayanan kesaksian. Walau mungkin kami tidak bisa memberi banyak, tapi kami tetap bisa memberikan kesaksian hidup kami di dalam iman percaya bahwa seberat apapun hidup ini, marilah kini tetap di dalam iman percaya bahwa kasih setia Tuhan itu untuk selama-lamanya. Dan kami bisa menyampaikan kesaksian itu dalam kehidupan kami. Kami juga serahkan umat-Mu Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan ini kami juga tetap datang dengan rasa syukur, karena ada berkat-berkat yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan ini. Khususnya mereka yang pada hari ini juga Tuhan boleh genapkan setahun lagi usianya. Untuk keberadaan kasih Juneta Suripati, Bapak Riko Erwin Kantiadago, Albertus Matius Laisatamu, Ibu Eiren Esther Lenda Huwai Watimena,
dan keluarga-keluarga yang lain yang mungkin di dalam sepekannya juga bertambah usia atau usia bahtera kehidupan rumah tangganya. Mampukan kami mensyukurinya dengan tetap berikan yang terbaik untuk melayani Tuhan sebagai bentuk rasa syukur kami. Namun tengah-tengah rasa syukur ini kami juga mohon Tuhan berikan kami kekuatan, kesabaran, ketabahan bagi saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan masalah pekerjaan, masalah ekonomi, masalah studi pendidikan yang sedang menjalani ujian. Mampukan kami tetap di dalam iman percaya, meyakini bahwa kasih setia Tuhan akan topang kami untuk bisa lalui setiap pergumulan hidup ini. Dan juga untuk mereka sedang terbaring lemah di rumah sakit atau di rumah dan berada dalam masa pemulihan. Untuk keberadaan saudari Wahyu Ningsih, Ibu Maria Tetelepta, Bapak Frans Nanuleta, Margareta Weno, Ibu Suryani Tamaela, Ibu Adelina Pitupulu, Ibu Setiani, Ibu Hansina Manuhutu, Ibu Fitsia Poceratu, Ibu Sutarti Runtuweni, Ibu Stevi Saleh, Bapak Jeffrey Tualena, dan saudara-saudara kami yang lain yang pada saat itu sedang terbalik lemah. Tuhan berikan kami kekuatan, kesabaran, ketabahan untuk memikul salib penderitaan itu. Dan kami hanya mohon kemurahan Tuhan, karena Tuhan bisa berikan kepulihan, kesembuhan. Karena kalau Tuhan mau turun tangan, setetes berkat-Mu bisa jadi mujizat untuk kepulihan itu. Dan kami hanya mohon mujizat itu, berkat itu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Namun kami hanya bisa memohon dan biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Dan kami juga mohon Tuhan berikan kekuatan penghiburan untuk keluarga besar Bapak Alex Tanate Nikuyulu atas kepulangan istri kekasih Ibu Nancy Tanate Nikuyulu yang pada tanggal 22 Juni di hari Senin kemarin telah kembali berpulang dalam hangatnya pelukan kuasa kasih Bapa di surga. Beri kekuatan, kesabaran kepada Bapak Alex Tanate, anak kasih Joy dan seluruh keluarga besar Tanate Nikuyulu untuk kepergian beliau. Kami juga berdoa, mohon Tuhan mampukan kami di tengah-tengah pergumulan hidup ini, kami semua tetap bisa menjadi alat damai sejahtera Tuhan, siap menjadi saluran berkat dan perpanjangan tangan Tuhan bagi mereka yang sedang menderita. Dan semua anak-anak Tuhan di negeri ini siap hadirkan damai sejahtera. Beri hikmat kebijakan juga kepada para pemimpin di negeri ini untuk hadirkan damai sejahtera untuk seluruh lapisan masyarakat di negeri tercinta ini. Tuhan, pulihkan negeri ini dari wabah dan pandemi yang ada pada saat ini. Kami hanya mohon ke dalam tangan kasih, kemurahan-Mu, dan biarlah kehendak-Mu yang jadi. Ajar kami meletakkan setiap keinginan kami di bawah kehendak-Mu yang penuh dengan rancangan damai sejahtera. Inilah doa, permohonan, dan rasa syukur kami. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami mohon, Dengarlah doa kami ya Tuhan, dan peliharalah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang juga telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama
itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, menyenangkan hatimu. Jemaat Tuhan, kini saatnya kita memberikan persembahan syukur bagi Tuhan. Seperti firman dalam 2 Korintus 8 ayat 12-15 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini berkelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat bahwa persembahan dapat diberikan dengan cara melalui rekening Majelis Jemaat GBIP Penabur yang tertera pada benih, atau dapat diserahkan di kotak yang telah disediakan di depan pintu gereja pada hari Kamis sampai Sabtu mulai pukul 8 sampai 12 WIB, dan khusus pada hari Minggu mulai pukul 8 sampai 14 WIB, atau dapat diserahkan kepada majelis terdekat untuk dibantu dalam menyerahkan persembahan dan persepuluhan tersebut. Nyanyian Jemaat Kidung Jemaat 289 bait pertama dan ketiga, Tuhan Pencipta Semesta. Jemaat Tuhan, mari kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setiamu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup dalam kasih-Mu. Ya Kristus Tuhan kami bersyukur memuji nama-Mu karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini ya Tuhan, serta urapi majelis jemaat agar mengelola dan menggunakannya sesuai kehendak-Mu dan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Kembalilah di dalam kehidupanmu sehari-hari, bulatkan hati dan tekad. Sedialah untuk melayani dan bersaksi tentang kebaikan Tuhan, tentang kasih setianya untuk selama-lamanya di dalam hidup kita, dari hari lepas hari.
Marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.